warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kembali lagi di YouTube channel Enti Rani. Perkenalkan, nama saya Enti Rani. Saya berasal dari kelas 5C Manajemen Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, video kali ini adalah sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riyovita MM. Yuk sahabat sekalian, simak videonya. Rumusan masalah yang terakhir yaitu yang keempat, strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Nah, yang pertama ada strategi pengembangan produk baru. Ada dua cara bagi perusahaan untuk mendapatkan produk baru, yaitu melalui akuisisi dengan pembelian produk atau produk orang lain, atau melalui pengembangan produk baru. Nah, dalam Departemen Riset dan Pengembangan R&D perusahaan sendiri, produk baru dianggap sebagai produk orisinil atau pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek baru yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Namun produk bisa saja gagal. Nah, agar berhasil menciptakan produk baru, perusahaan itu harus memahami pelanggan pasar dan pesaing, serta mengembangkan produk yang bisa memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan. Karena itu, perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan produk baru tersebut secara sistematis. Nah, ada tahap-tahap utama dalam pengembangan produk baru. Yang pertama, penciptaan ide. Yang kedua, penyaringan ide. Ketiga, pengembangan dan pengujian konsep produk. Dan keempat, pengembangan strategi pemasaran. Nah, selanjutnya ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk membuat strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan nih. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Yang kedua, penetapan target pasar. Ketiga, diferensiasi. Dan keempat, positioning. Yang kedua, yang B, yaitu strategi siklus hidup produk. Nah, setiap produk memiliki siklus yang ditandai oleh kemunculan masalah dan peluang yang ada pada sehingganya siklus hidup produk itu dapat juga dikatakan sebagai perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya. Nah, ada 5 tahap nih siklus hidup produk. Yang pertama, pengembangan produk. Di sini perusahaan itu menemukan dan mengembangkan suatu ide baru sehingga pada tahap ini ditandai dengan masih rendahnya penjualan produk sementara biaya investasinya perusahaan besar. Nah, yang kedua adanya pengenalan. Di sini pertumbuhan itu penjualan lambat, keuntungan belum bisa didapat sebagai akibat dari pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produk. Nah, yang ketiga adanya pertumbuhan. Di tahap pertumbuhan ini terjadi penerimaan yang cepat dan peningkatan keuntungan. Yang keempat itu ada kedewasaan. Nah, pada tahap ini penjualan melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli dan tingkat keuntungan tidak berada di puncak. Nah, yang kelima adanya penurunan. Di tahap ini penjualan dan keuntungan mulai menurun. Nah, bagaimana bila Anda ingin menjadi guru? Jelaskan strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk Anda. Baik, di segi jasa gurunya, strategi pengembangan produk baru. Jika saya menjadi guru, strategi pengembangan produk saya yaitu membuat produk saya itu memiliki keunggulan dalam bersaing. Saya akan membuat produk saya itu bisa bermanfaat untuk orang, produk saya yang jarang dimiliki orang, produk saya susah untuk ditiru, dan produk saya itu tidak persis sama dengan produk orang lain. Yang kedua yaitu siklus hidup produk. Nah, jika saya nantinya menjadi guru, siklus hidup produk saya itu kuncinya diawali dengan tekad yang kuat. Tidak pernah gampang menyerah dengan adanya sesuatu masalah yang terjadi. Membuat ciri khas tersendiri dari produk yang saya miliki agar mudah diingat orang bisa terinspirasi karena skill inovasi yang saya miliki. Nah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga memberi manfaat kepada sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.